Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman semoga dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di isim-isim yang marfu'. Ya, selanjutnya ada khobar inna, ya, khobaru inna. Khobaru inna huwa kullu khobarin li mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Ya, khobar inna adalah khobar mubtada yang kemasukan inna atau salah satu dari saudara-saudaranya inna. Wa khobaru inna yakunu daiman marfu'an. Dan khobar inna selalu marfu'. Ya, selalu marfu'. Mislu contohnya inna zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Ya, di sini qaimun khobaru inna marfu'un bid dhammati. Ya, qaimun khobar inna marfu' dengan dhammah. Contoh selanjutnya innal lajiina, ya, innal lajiina aiduna ila watanihim. Innal lajiina aiduna ila watanihim. Ya, sungguh para pengungsi kembali ke negeri mereka. Di sini ada aiduna khobaru inna marfu'un bil wawi. Ya, khobar ya aiduna ini khobar inna marfu dengan wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena aiduna merupakan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, ya akhwatu inna hiya, ya saudara-saudaranya inna. Ada yang pertama inna, ini inna itu sendiri yaitu litaukidi, untuk penegasan atau untuk penekanan. Contohnya innal mujidda najihun, ya sesungguhnya orang yang rajin atau orang yang bersungguh-sungguh sukses, kayak gitu ya, atau berhasil. Di sini ya di sini khobar innanya najihun. Kemudian anna, ya anna sama untuk litaukidi, untuk penekanan atau penegasan. Wala budda an yataqaddamaha kalamun, dan harus didahului oleh kalam atau kalimat. Jadi anna ini nggak boleh berada di depan atau di awal kata atau di awal kalimat, ya. Tidak boleh anna ini berada di awal atau sebagai kata pertama dari sebuah kalimat. Nah, kita lihat contohnya. Yus'aiduni an-nafsina ata mutaqaddimatun fi baladina. Ya. Yus'aiduni an-nafsina ata mutaqaddimatun fi baladina. Uh, Industri atau kemajuan industri di negeri kami membuatku senang. Kayak gitu. Nah, di sini ya khobar annanya adalah mutaqaddimatun. Ya, marfu'. Kemudian selanjutnya di antara saudaranya inna ada ka'anna. Ini litashbih, ya. Litashbih idza kana khobaruha jamidan. Ya, ini untuk penyerupaan apabila khobarnya berupa isim jamid. Ya, isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim jamid adalah isim yang tidak berasal atau tidak ada kata aslinya. Ya udah, isimnya gitu aja gitu, nggak ada kata aslinya. Maksudnya tidak berasal dari kata lain, ya tidak berasal dari kata yang lain. Jadi isim jamid itu ya isim murni dari isim tersebut. Kayak gitu. Nanti kita lihat misalkan contohnya di sini, ya. Yang pertama ada ka'anna Muhammadan asadun. Ya, seakan-akan Muhammad itu seperti singa. Nah, singa ini kan tidak berasal dari fiil apa, misalkan asada yasidu, itu nggak demikian. Kayak gitu. Makanya dinamakan isim jamidnya itu isim yang tidak berasal dari kata yang lain. Kemudian yang kedua ada walidhonni, ya. Walidhonni idza kana khobaruha mustaqqan. Ya, fungsi dari ka'anna yang kedua itu untuk dhon, prasangka, ya, atau untuk menyangka apabila khobarnya mustaq. Nah, mustaq ini kebalikan dari jamid, yaitu mustaq itu isim yang berasal dari kata yang lain. Misalkan apa? Misalkan isim fa'il, isim maf'ul, ya, sifat musyabbah dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contohnya agar makin jelas. Ka'annaka fahimun. Ya, ka'annaka fahimun. Ya, sepertinya engkau paham. Ya, sepertinya engkau paham. Lidhon untuk prasangka.
atau untuk menyangka. Nah, di sini fahimun ini merupakan isim fa'il dari fi'il fahima yafhamu, ya mengerti atau paham. Kayak gitu. Makanya dinamakan mustaq, ya. Isim mustaq. Kemudian selanjutnya lakinna, ya, lakinna lil istidrok, ya, lil istidroki. Apa itu istidrok? Litus bita, ya, litus bita lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha, ya, yaitu untuk menetapkan hukum yang berlawanan atau hukum sebaliknya uh, terhadap hukum sebelumnya. Jadi lakinna ini untuk menetapkan hukum kebalikannya, ya, hukum kebalikannya, ya, hukum kebalikannya untuk hukum sebelumnya. Maksudnya apa nih? Kita lihat nanti contohnya agar makin jelas. Walidzalika labudda an yataqaddam an yataqaddamaha kalamun. Ya, oleh karena itu harus didahului oleh kalam atau kalimat. Nah, di sini kita lihat contohnya agar makin jelas. Al-kitabu shagirun lakinnahu mufidun. Ya, buku itu kecil, ya. Akan tetapi dia bermanfaat. Ya, ya, lakinnahu itu akan tetapi. Ya, akan tetapi buku itu bermanfaat. Nah, di sini teman-teman kita lihat, ya, lakinnahu ini kan listidrok yang untuk menetapkan hukum sebaliknya dari hukum sebelumnya, gitu. Kalau kita lihat di sini ada Al-kitabu shagirun, ya, buku itu kecil. Nah, biasanya kebanyakan dari kita atau mayoritas kita menganggap bahwa buku kecil itu kurang bermanfaat. Ya, buku kecil itu kurang bermanfaat. Nah, makanya di sini ada lakinna, ya, yaitu untuk menetapkan hukum yang berseberangan atau yang berbalik dengan hukum sebelumnya. Karena hukum sebelumnya mengatakan bahwa atau kita menganggap bahwasanya buku kecil itu tidak bermanfaat, maka di sini kita tetapkan bahwa buku kecil itu bermanfaat. Lakinnahu mufidun. Nah, di sini mufidun adalah khobar dari lakinna. Kayak gitu. Nah, di sini ma hadza abyadu lakinnahu aswadu. Ya, ini tidak putih, akan tetapi itu hitam atau akan tetapi ini hitam. Nah, di sini aswad, ya, hitam kebalikan dari putih. Kayak gitu itu untuk menetapkan hukum yang kebalikan dengan hukum sebelumnya. Intinya kebalikannya kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada la'alla, ya, la'alla. Ini kalau kita terjemahkan semoga, ya, biasanya semoga. Lirroja'i untuk harapan. Wahwa tarok kubu syai'in la wusuqa bihusulihi, yaitu tarok kubu menunggu sesuatu akan tetapi tidak pasti, la wusuqa, ya, uh, tidak pasti terjadi, ya, menunggu sesuatu akan tetapi tidak pasti terjadi. Nah, ini kita gunakan la'alla. Contohnya apa? La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Ya, di sini harusnya ada tasydid. Ya, la'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Ya, semoga cuaca atau udara itu mu'tadilun, cerah, ya, cerah pada esok hari. Nah, di sini khobar la'alla adalah mu'tadilun. Wa katsiran ma tuhzafu lamuha al-ula fanaqulu alla. Dan sering lam yang pertama itu dihapus. Maka kita katakan Allah. Ya, kita lihat di sini alal faraja qaribun. Semoga jalan keluar itu sebentar lagi atau dekat. Di sini qarib, ya, qaribun khabar dari Allah. Kemudian laita. Ya, laita. Ini untuk lit taman nih, untuk angan-angan. Wa huwa mahabbatu husuli syai'i. Ya, untuk berangan-angan atau, ya, berangan-angan mendapatkan sesuatu. Tapi di sini teman-teman yang perlu digarisbawahi, angan-angan di sini biasanya yang tidak akan terjadi, ya, yang tidak akan terjadi. Ya, banyak ya di Quran, misalkan laitani kuntu turaba, kayak gitu. Di akhir surat An-Naba. Nah, kita lihat di sini mislu laital musafira qadimun.
Ya laital musafiro qadimun. Ya seandainya. Ya seandainya. Gitu ya. Karena laita ini cocoknya diartikan seandainya litaman nih, angan-angan. Ya, kita kan kalau angan-angan biasanya menggunakan seandainya. Ya laital musafiro qadimun. Seandainya musafir itu datang. Kemudian laitan natijata hasanatun. Seandainya hasilnya itu baik. Atau seandainya nilainya itu baik atau bagus. Gitu. An-natijah ya ini bisa hasil, bisa nilai, tergantung konteks. Kemudian kita lihat wa idza tasalat bilaita ya ul mutakallimi iqtaronat biha nunun tusamma nunul wiqayati. Dan apabila ya mutakallim bersambung dengan laita, ya apabila ya mutakallim bersambung dengan laita, maka uh, akan menempel padanya nun yang dinamakan nun wiqayah. Ya nun wiqayah. Kita lihat contohnya, laitani sa'idun, seandainya aku bahagia. Ya, seandainya aku bahagia. Di sini ada ya mutakalim, ya. Ya mutakalim, kemudian maka ada nun wikoyah di sini. Kayak gitu. Ya, seandainya aku bahagia. Kemudian ada la, ya di sini lin nafi. Ya, lin nafi, la nafi. Kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman ini la nafiyah lil jinsi. Ya la nafiyah lil jinsi. Kita lihat contohnya la sururo daimun. Ya la sururo daimun. Tidak ada kebahagiaan yang uh, menetap gitu ya, atau tidak ada kebahagiaan yang abadi atau selalu. Nah, di sini uh, ya di sini la sururo daimun ini la di sini la nafi. La an-nafiyah lil jinsi biasanya. Nah, kemudian kita lihat wa harfu la lahu isti'malatun muta'addidatun. Nah, dan huruf la ini memiliki penggunaan yang sangat banyak. Maksudnya la ini ada banyak ya. La ini ada banyak penggunaannya. Sanuwat dihuha fil babi tsalisi al khasi bil harfi. Dan kami akan menjelaskannya, yaitu menjelaskan tentang la ini dalam bab ketiga yang khusus membahas tentang huruf. Yang khusus membahas tentang huruf. Jadi demikian teman-teman ya pembahasan sedikit terkait khobar inna dan juga pembahasan tentang saudara-saudaranya inna. Oke. Demikian semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.